Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Fawas Farhanul Ihsan, Levina Ratna Anjali, Legendra Gantarnegara, Sasnia Rahma Oktaviani, dan saya sendiri, Indah Sunita Sari. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang sintesis parasetamol dengan metode asetilasi. Oke, langsung saja yang pertama yaitu abstrak. Acetaminophen atau paracetamol merupakan senyawa turunan sintesis non-opioid dari para aminofenol dan molekul bioaktif dasar dalam berbagai sediaan farmasi. Tepatnya untuk pengobatan pilek dan flu, juga dapat digunakan dalam penanganan nyeri seperti nyeri pasca operasi. Sintesis acetaminophen didasarkan pada pemilihan rute sintetik yang cepat dan juga tepat, dan juga menghasilkan produk yang berkualitas. Parasetamol dapat disintesis dengan metode asetilasi. Asetilasi sendiri merupakan reaksi kimia di mana molekul-molekul kecil yang disebut gugus asetil ditambahkan ke molekul atau senyawa kimia lain. Sintesis parasetamol dapat dilakukan dengan bahan baku fenol dan para aminofenol. Tetapi pada proses sintesis ini dipilih para aminofenol sebagai bahan baku, karena bahan baku para aminofenol melimpah dan proses sintesisnya lebih sederhana. Untuk memisahkan kristal parasetamol dengan pengotornya, dilakukan rekristalisasi dengan menambahkan norit atau karbon aktif. Rekristalisasi sendiri merupakan teknik pemurnian padatan obat, di mana tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal, guna meningkatkan rendemen dan kemurnian acetaminophen hasil sintesis yang memadai. Kristal yang dihasilkan dari proses rekristalisasi adalah parasetamol murni. Dan untuk membuktikan kemurnian tersebut, maka dilakukan proses uji titik leleh, di mana titik leleh dari parasetamol murni adalah 168 sampai 172 derajat Celcius. Selain itu juga dihitung persen rendemen dari parasetamol murni tersebut. Selanjutnya adalah pendahuluan. Amina aromatik terasilasi N atau yang memiliki gugus asil yang terikat pada atom nitrogen seperti penasetin dan acetaminophen adalah golongan obat analgesik dan antipiretik ringan. Acetaminophen adalah molekul bioaktif dasar seperti untuk melawan pilek dan flu. Contohnya Tylenol dan Panadol. Acetaminophen atau dengan nama lain nitro 4-hidroksifenil etanamid termasuk analgesik non-opioid antipiretik atau anti demam dan anti nyeri yang mempunyai rumus molekul C8H9NO2 dan masanya 151,18 gram per mol. Molekul dari parasetamol terdiri dari inti benzen yang disubstitusi oleh gugus hidroksil dan atom nitrogen dari gugus amida pada posisi para atau 1,4. Kehadiran dua gugus aktif juga memberikan reaktivitas tinggi pada inti benzen selama substitusi elektrofilik aromatik. Berikut ini adalah struktur dari parasetamol, yang di dalamnya terdapat gugus hidroksil dan gugus amida pada posisi para. Acetaminophen tergolong asam lemah dengan nilai pK 9,7. Acetaminophen berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dengan rasa agak pahit. Kristal yang terbentuk dari larutan air jenuh berbentuk prisma monoklinik. Larutan acetaminophen pekat memiliki pH 5,5 sampai 6,5 atau tergolong asam lemah. Menurut sistem klasifikasi BCS atau Biopharmaceutical Classification System atau sistem klasifikasi biofarmasetika, obat ini termasuk kelas 3 yang ditandai dengan kelarutannya yang tinggi dan permeabilitasnya yang rendah. Nilai titik leleh acetaminophen berada pada kisaran 168 sampai 172 derajat Celcius. Acetaminophen memiliki kelarutan yang rendah dalam pelarut nonpolar dan hidrokarbon terklorinasi. Acetaminophen larut dalam pelarut dengan polaritas sedang, nitrodimetilformamida, alkohol, dan dietilamin. Sintesis yang ideal dari suatu senyawa adalah sintesis yang mencakup penerjemahan bahan awal yang paling bagus dan murah,
dengan jumlah fasa sekecil mungkin dan reagen yang paling mudah didapatkan, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Pertimbangan tersebutlah yang berusaha diaplikasikan dalam sintesis acetaminophen ini dengan menggunakan bahan baku dan reagen yang tersedia dalam jumlah banyak, tetapi diharapkan dapat menghasilkan produk yang sesuai atau berkualitas. Metode yang pertama ada alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama ada labu Erlenmeyer, matching stirrer dan hot plate, corong Buchner, batang pengaduk, pipet tetes, botol, termometer, oven, ice bath, dan water bath. Kemudian untuk bahan ada anhidrida asetat 6 ml, para aminofenol 5,5 gram, H2SO4, klorid 2 gram, dan aquades. Prosedur percobaan. Yang pertama, dimasukkan 5,5 gram para aminofenol dan 15 ml aquades ke dalam labu leher 3. Kemudian ditambahkan 6 ml anhidrida asetat ke dalamnya. Yang kedua, labu leher 3 dihubungkan dengan alat reflux. Kemudian ditambahkan 2 ml katalis H2SO4 melalui dinding labu leher 3 tetes demi tetes. Setelah itu, campuran direflux pada suhu 120 derajat Celcius selama 1-2 jam. Hasil reflux didinginkan dengan bantuan ice bath agar dapat mempercepat proses pembentukan kristal. Kristal yang sudah terbentuk segera disaring dengan corong Buchner. Filtrat hasil saringan dibuang dan endapan yang terbentuk akan dilakukan proses rekristalisasi. Hasil endapan kristal dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan air panas minimal mungkin hingga larut, dan tambahkan juga norit. Setelah itu, hasil yang didapatkan disaring dalam keadaan panas dengan corong Buchner, kemudian didinginkan dalam ice bath, lalu disaring kembali dengan corong Buchner. Hasil kristal yang terbentuk dikeringkan dalam oven dan diuji titik leleh. Selain itu, dihitung juga hasil rendemen yang dihasilkan. Kristal kemudian dimasukkan dalam botol dan diberi label. Selanjutnya adalah pembahasan. Paracetamol memiliki sebuah cincin benzen tersubstitusi oleh satu gugus hidroksil dan gugus amida pada posisi para atau posisi 1 dan 4. Paracetamol dapat dibuat atau disintesis dengan asetilasi. Asetilasi adalah reaksi kimia di mana molekul-molekul kecil yang disebut gugus asetil ditambahkan ke molekul lain. Pada sintesis paracetamol, para aminofenol diasetilasi dengan anhidrida asetat. Pada proses ini, dipilih para aminofenol dan anhidrida asetat sebagai bahan baku karena berdasarkan analisisnya didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar, paracetamol yang didiskoneksi pada bagian tersebut akan menghasilkan bahan baku berupa para aminofenol dengan anhidrida asetat. Paracetamol juga dapat disintesis dari bahan baku fenol. Namun, karena bahan baku para aminofenol terdapat dalam laboratorium dan proses sintesisnya lebih sederhana, maka dipilih para aminofenol sebagai bahan baku. Selain itu, anhidrida asetat dipilih karena lebih reaktif dibandingkan dengan asam asetat. Berikut adalah analisis lain jika menggunakan bahan baku fenol. Dapat dilihat pada gambar, paracetamol yang didiskoneksi akan menghasilkan para aminofenol. Selanjutnya, gugus NH2 akan di-FGI menjadi NO2. NO2 akan didiskoneksi dan menghasilkan fenol. Proses pertama dalam tahap sintesis adalah melarutkan para aminofenol dengan aquades. Kemudian ditambahkan anhidrida asetat dan selanjutnya dilakukan reflux. Ditambahkan pula asam sulfat yang berfungsi sebagai katalis. Reflux dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya, hasil reflux didinginkan dan bila perlu dalam ice bath untuk mempercepat pembentukan kristal.
Kemudian, kristal disaring. Prinsip umum dari proses kristalisasi adalah jika terjadi penurunan temperatur, maka suatu padatan menjadi kurang larut dalam suatu pelarut tertentu. Proses sintesisnya juga dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat pada gambar, para aminofenol yang direaksikan dengan anhidrida asetat dengan katalis asam sulfat akan menghasilkan produk berupa parasetamol. Ya, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme ataupun desain rute sintesis asetaminofen yang berdasarkan metode untuk memproduksi asetaminofen mentah dengan mekanisme adisi nukleofilik. Selanjutnya, reaksi adisi nukleofilik akan dilanjuti oleh reaksi eliminasi. Di sini asam sulfat bekerja sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi. Lalu, anhidrida asetat bereaksi dengan gugus amino para aminofenol. Selanjutnya pada sintesis tahap pertama, atom nitrogen nukleofilik gugus amino para aminofenol menyerang atom karbonil anhidrida asetat menuju mekanisme adesi nukleofilik. Lalu didapatkan senyawa perantara yang mengalami eliminasi lebih lanjut dari anion asetat. Setelah terjadi reaksi, dihasilkan produk sampingan dari reaksi asam asetat, jadi dari anion asetat dan proton hidrogen yang memperoleh independensi. Selanjutnya, dari reaksi itu didapatkan kristal yang dihasilkan pada proses tersebut masih memiliki warna coklat. Oleh karena itu, untuk memisahkan kristal parasetamol dengan pengotornya, dilakukan rekristalisasi kembali dengan menambahkan norit atau karbon aktif. Kristal yang dihasilkan dari proses rekristalisasi adalah parasetamol murni. Nah, untuk membuktikan bagaimana kemurniannya dari kristal parasetamol tersebut, maka ada beberapa uji yang bisa dipilih. Di sini dilakukan proses uji titik leleh. Titik leleh atau melting point merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk pengukuran hasil rekristalisasi. Lalu titik leleh dari parasetamol murni adalah 168-172 derajat Celcius. Jika kristal yang dihasilkan mengalami penyimpangan berupa penurunan titik leleh ataupun perluasan range titik leleh, maka dapat dikatakan senyawa tersebut belum murni. Nah, adapun selanjutnya adalah kristal yang dihasilkan juga dihitung persen rendemen dengan cara sebagai berikut. Persen hasil sama dengan hasil sebenarnya dari parasetamol dibagi hasil teoritis parasetamol dikali 100%. Lalu hasil rendemen yang mendekati 100% menunjukkan bahwa pemilihan metode sintesis telah tepat sehingga menghasilkan molekul target yang melimpah. Lalu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sintesis parasetamol dilakukan dengan mereaksikan para asetaminofen dengan anhidrida asetat karena tahapan lebih mudah dan sederhana. Kemudian hasil kristal yang diperoleh dilakukan proses rekristalisasi untuk memperoleh kristal murni parasetamol. Untuk membuktikan kemurnian dari parasetamol dilakukan proses pengujian titik leleh ataupun melting point. Mungkin cukup sekian dari pembahasan sintesis parasetamol yang dilakukan oleh kelompok kami. Mungkin sedikit menjelaskan dan juga bisa memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah praktikum sintesis obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.